Perkenalkan, nama saya Komang Widi Widiana, saya Prodi Ilmu Komunikasi kelas 4B, absen saya 01. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta ini diperkirakan muncul pada tahun 1970 sebelum Masehi. Nah, pada masa itu, Indo-bangsa Indo-Arya tinggal dan menetap di India Utara. Bahasa ini berkembang di Asia Selatan di nenek moyangnya. Indo-Arya mengalami akulturasi di wilayah barat laut Asia Selatan pada zaman perunggu. Nah, bahasa Sanskerta ini masih mempertahankan ciri-cirinya bahasa Indo-Arya kuno. Bentuk kunonya adalah bahasa Weda. Nah, yang ditemukan dalam Rigveda yang disusun oleh masyarakat suku Indo-Arya. Bahasa Weda ini berakulturasi dengan bahasa kuno yang telah ada di anak benua India sehingga menjadi cikal bakal bagian Sanskerta. Bahasa Indo-Arya ini menggunakan bahasa Sanskerta untuk berkomunikasi kepada sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Sanskerta menjadi bahasa tertua di dunia, mempersebaran sangat luas hingga mempengaruhi beberapa kosakata bahasa di Eropa. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Nah, karya sastra bahasa Sanskerta fungsinya sangat besar, yakni sebagai bahasa ibadah agama Hindu dan Buddha. Bahasa ini juga banyak mempengaruhi bahasa modern India. Nah, maka itu kita mengherankan apabila bahasa Sanskerta ini digunakan dalam bahasa karya sastra besar di India seperti berikut ini. Bahasa Sanskerta di India itu dalam agama Hindu ada Caturveda, yang kedua itu ada Ramayana, yang ketiga ada Mahabharata, dan yang keempat itu ada Gradudeya, dan yang kelima itu Jataka, dan yang terakhir itu Lalita Visatars. Nah, bahasa Sanskerta ini mulai dikenal di Indonesia sejak zaman beribadah masuk ke wilayah Indonesia yang dibawa oleh pendeta dari India dan sekitarnya pada abad ke-5 Masehi. Kemudian budaya Hindu ini mencapai kejayaan pada ke abad 7 yang ditandai dengan banyaknya kerajaan Hindu yang berdiri di Nusantara. Itulah kenapa bahasa Sanskerta menjadi bahasa pertama yang mempengaruhi terhadap perkembangan bahasa di Nusantara. Bahasa Sanskerta ini diyakini sebagai bahasa yang tinggi dipakai untuk keperluan agama dan ilmiah, sehingga di India bahasa Sanskerta menjadi penanda status sosial seorang karena hanya diajarkan pada mereka yang berasal dari kasta tinggi. Kata Sanskerta artinya adalah bahasa yang sempurna. Maksudnya itu lawan bahasa Prakerta atau bahasa rakyat. Bahasa ini sebenarnya merupakan rumpun dari bahasa Indo-Eropa paling tua yang disebut-sebut sebagai bahasa klasik India. Bahasa Sanskerta kemudian berkembang dan memberikan pengaruh terhadap bahasa anak benua India. Bahasa yang berasal dari Indo-Eropa tersebut kemudian menjadi cikal bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang kita pakai sehari-hari. Kontak multilateral Indonesia dengan diserap dari bahasa Sanskerta yang memang lebih dulu masuk mempengaruhi bahasa-bahasa di Nusantara. Memang dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama ini kata-kata serapan dari bahasa Sanskerta banyak dipakai untuk ranah penting, resmi, dan tataran atas. Misalnya, dasar negara Pancasila, sambuan integrasi nasional Bhinneka Tunggal Ika, sambuan TNI ada sambuan paksa, Lala Senetri, jelas spesial Jaya Mahe. Nama gedung Bima Graha, Graha Wiyata, Samta Grita Graha. Nama penghargaan nasional dari negara seperti parasnya Kartanugraha, Prataka Pramasya, Pramakarya Nugraha, Anugerah Adipura, Satria Purnabakti, Kancana yang diserap dari kata-kata bahasa Sanskerta. Terima kasih, dan akan dijelaskan juga bahasa Sanskerta masuk ke Indonesia oleh teman saya. Terima kasih. Begini awal mula pemakaian bahasa Sanskerta dalam bahasa Indonesia.
Tahukah kamu, bahasa yang kita pakai sehari-hari ternyata tak lepas dari campuran tangan bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Bahasa Sanskerta mulai dikenal di Indonesia sejak zaman peradaban Hindu masuk ke wilayah Indonesia yang dibawa oleh pendeta dari India dan sekitarnya pada abad ke-5 Masehi. Kemudian, budaya Hindu mencapai kejayaannya pada abad ke-7, yang ditandai dengan banyaknya kerajaan Hindu yang berdiri di Nusantara. Itulah kenapa bahasa Sanskerta menjadi bahasa pertama yang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa di Nusantara. Bahasa Sanskerta diyakini sebagai bahasa yang tinggi dan dipakai untuk keperluan agama dan ilmiah. Sehingga di India, bahasa Sanskerta menjadi penanda status sosial seseorang karena hanya diajarkan pada mereka yang berasal dari kasta tinggi saja. Kata Sanskerta dalam bahasa Sanskerta adalah bahasa yang sempurna. Maksudnya, bahasa ini sebenarnya merupakan rumpun dari bahasa Indo-Eropa paling tua yang disebut-sebut sebagai bahasa klasik India. Bahasa Sanskerta kemudian berkembang dan memberikan pengaruh terhadap bahasa di India. Bahasa yang berasal dari Indo-Eropa tersebut kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia dan Jawa yang kita pakai sehari-hari. Konten multilater Indonesia dengan bangsa lain menyebabkan transparannya kata-kata dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Selain berkarya oleh kata-kata dari bahasa daerah di Nusantara, kosakata bahasa Indonesia juga diserap dari bahasa asing antara lain Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, Cina, dan lainnya. Banyak orang mengira kata-kata seperti agama, durhaka, surga, neraka, pahala, dan dosa berasal dari bahasa Arab. Tidak semua orang Indonesia menyadari bahwa sesungguhnya kata-kata tersebut diserap dari bahasa Sanskerta yang memang lebih dulu masuk mempengaruhi bahasa-bahasa di Nusantara. Memang dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama ini, kata-kata lebih dulu masuk mempengaruhi bahasa-bahasa di Nusantara. Memang dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama ini, kata-kata serapan dari bahasa Sanskerta banyak dipakai untuk resmi dan tataran atas, misalnya Dasar Negara Pancasila, Semboyan Integrasi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan TNI, Swabwana Paksa, Jala Senastri, dan lain sebagainya. Namun penghargaan nasional dari negara seperti Parasamya Kertanugraha dan lain-lain dari kata-kata bahasa Sanskerta. Ternyata banyak juga bahasa Sanskerta yang dipakai di Indonesia. Selain itu, banyak pula orang tua yang berikan nama anaknya diambil dari bahasa Sanskerta. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Doni Sumerta Pratama. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan 3 unsur penting yang sangat mendasar dalam mempelajari bahasa Sanskerta. Yang pertama itu huruf vokal. Ada huruf A seperti ini dan A panjang seperti ini. Yang kedua ada huruf I seperti ini. Jika I panjang tambah di atasnya menjadi seperti ini. Nah, yang selanjutnya huruf U. U panjang tambah belakangnya menjadi itu. Sekarang R seperti ini, dan ru seperti ini. Selanjutnya huruf L seperti ini. Nah, selanjutnya huruf E. Yang ini namanya AI. Nah, selanjutnya yaitu huruf O. Tulisannya seperti ini. Yang selanjutnya itu ada AU seperti ini. Yang selanjutnya ada AM. Nah, selanjutnya ada Nah, sekarang kita lanjut ke huruf konsonan. Yang pertama itu ada K
seperti ini. Yang kedua itu ada ka, pakai h dia, ka gitu, seperti ini. Yang ketiga ada ga, seperti ini. Yang selanjutnya ada ga, pakai h dia. Nah, selanjutnya ada itu ada huruf na. Ini na biasa. Ini juga na tetapi memiliki titik di bawahnya. Ini juga na tapi titiknya di atas. Selanjutnya ada huruf na juga, tulisannya seperti ini. Selanjutnya ada huruf ca, seperti ini. Selanjutnya ada huruf ca, pakai h dia. Selanjutnya ada huruf ja, ja biasa. Selanjutnya ada huruf ja, pakai h, ja gitu. Nah, selanjutnya ada huruf. Nah, yang selanjutnya ada huruf ta. Ta ini ada 3. Pertama ta biasa, yang kedua ta titik di bawah, yang ketiga tha, ta gitu. Nah, yang selanjutnya ada huruf da. Selanjutnya ada huruf da juga, tapi memiliki titik di bawah. Yang selanjutnya ada huruf da, dha, titik di bawah. Yang keempat ada da juga. Yang selanjutnya ada huruf pa, pa biasa seperti ini. Yang kedua ada pa, pha gitu. Nah, setelah itu ada huruf ba. Berbicara mengenai bahasa Sanskerta, sebelumnya kita sudah membahas mulai dari sejarah bahasa Sanskerta, masuknya bahasa Sanskerta ke Indonesia, dan jumlah huruf dalam bahasa Sanskerta. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya deklinasi. Nah, deklinasi merupakan infleksi atau perubahan yang dilakukan pada kata nama, yaitu pada kata benda, kata ganti, kata sifat, dan kata sifat pronominal. Deklinasi ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bentuk-bentuk kata yang layak digunakan dalam tatanan sebuah kalimat atau bentuk wacana dalam bahasa Sanskerta. Deklinasi ini juga dipengaruhi oleh faktor. Salah satu faktornya adalah vibakti atau yang disebut kasus. Dalam bahasa Sanskerta, mengenal adanya 8 vibakti dan disebutkan menurut nomor urutnya, seperti ke pertama disebut nomatif atau pratama vibakti, kedua disebut akusatif atau dwitiya vibakti, yang ketiga disebut instrumental atau tritiya vibakti, yang keempat disebut datif atau catur vibakti, yang kelima disebut ablatif atau pancami vibakti, yang keenam disebut genetif atau sasti vibakti, yang ketujuh disebut lokatif atau saptami vibakti, dan yang terakhir atau yang kedelapan disebut vokatif atau sambodana. Nah, kasus-kasus tadi yang telah disebutkan memiliki fungsinya masing-masing. Di antaranya, yang pertama atau nomatif itu memiliki fungsi untuk menyatakan subjek kalimat dan keterangan subjek. Contoh kalimatnya, Janakah Putram Raksati, yang memiliki arti seorang ayah menjaga seorang putra. Yang kedua, dwitiya vibakti atau akusatif memiliki fungsi untuk menyatakan objek dan keterangan objek. Contoh kalimatnya, Laksamana Ramam Namati, yang memiliki arti Laksamana menghormati Rama. Kemudian yang ketiga, tritiya vibakti atau instrumental memiliki fungsi untuk menyatakan objek, penyerta, dan alat yang digunakan. Contoh kalimatnya, Sutah Aswam Dadena Tudati, yang memiliki arti kusir memukul kuda dengan tongkat. Kemudian kasus yang keempat, Caturti vibakti atau datif memiliki fungsi untuk menyatakan pelengkap berkepentingan dan tujuan. Contoh kalimatnya, Janakah Nagaraya Gacati, yang memiliki arti seorang ayah pergi ke kota. Kemudian kasus yang kelima, Pancami vibakti atau ablatif memiliki fungsi untuk menyatakan suatu sebab dan tempat asal sesuatu. Contoh kalimatnya,
Janah Gramat Gacati yang memiliki arti orang-orang pergi dari desa. Kemudian kasus yang keenam yang disebut dengan Sasti Vibakti atau genetif memiliki fungsi untuk menyatakan orang atau benda yang menjadi pemilik sesuatu. Contoh kalimatnya, Janakasya Gajau Vane Vasatah yang memiliki arti 2 ekor gajah milik ayah. Kemudian yang ketujuh, yang disebut Saptami Vibakti atau lokatif, memiliki fungsi untuk menyatakan tempat suatu perbuatan yang dilakukan. Contoh kalimatnya, Gajah Tatra Vane Vasanti, yang memiliki arti gajah-gajah tinggal di hutan di sana. Nah, pada kasus yang terakhir atau yang ke-8, yang disebut Sambodana atau vokatif, memiliki fungsi untuk menyatakan sesuatu atau seseorang yang dipanggil. Contoh kalimatnya, Hejana Kutra Gasasi, yang memiliki arti, hei seorang anak laki-laki kemana pergi. Nah, jadi sekian yang terdapat dalam deklinasi.